Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa anak. Masa kanak-kanak adalah usia yang paling tepat untuk mengembangkan bahasa. Anak usia dini berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat, baik fisik maupun mental. Perkembangan bahasa untuk anak usia dini meliputi 4 pengembangan, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Perkembangan bahasa anak usia dini, khususnya anak TK, memiliki karakteristik tersendiri. Jamaris membagi perkembangan bahasa anak usia dini menjadi 2, yaitu karakteristik kemampuan bahasa anak usia 4 tahun dan karakteristik kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun. Adapun karakteristik kemampuan bahasa anak usia 4 tahun ditandai dengan 1. Terjadinya perkembangan yang cepat dalam kemampuan bahasa anak. Anak sudah dapat menggunakan kalimat dengan baik dan benar. Yang kedua, telah menguasai 90% dari fonem dan sintaksis bahasa yang digunakan. Yang ketiga, dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak sudah dapat mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan tersebut. Adapun karakteristik kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun ditandai dengan 1. Sudah dapat mengungkapkan lebih dari 2.500 kosakata. Yang kedua, lingkup kosakata yang dapat diungkapkan anak menyangkut warna, ukuran, bentuk, rasa, bau, keindahan, kecepatan, suhu, perbedaan, perbandingan jarak, dan permukaan. Yang ketiga, anak usia 5-6 tahun dapat melakukan peran pendengar yang baik. Yang keempat, dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak sudah dapat mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan tersebut. Dan yang terakhir, percakapan yang dilakukan oleh anak usia 5-6 tahun telah menyangkut berbagai komentarnya terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Dalam tahap perkembangan bahasa anak secara umum, perkembangan bahasa terbagi atas 2 periode besar, yaitu periode prelinguistik yang dimulai dari 0-1 tahun dan linguistik yang dimulai dari 1-5 tahun. Mulai periode linguistik inilah mulai hasrat anak mengucapkan kata-kata yang pertama, yang merupakan saat paling menakjubkan bagi orang tua. Periode linguistik terbagi dalam 3 fase besar, yang pertama ada fase holofrase atau bisa disebut satu kata. Pada fase ini, anak mempergunakan satu kata menyatakan pikiran yang kompleks, baik yang berupa keinginan, perasaan, atau temuannya tanpa perbedaan yang jelas. Yang kedua, ada fase lebih dari satu kata. Fase lebih dari satu kata atau bisa disebut 2 kata muncul pada anak berusia sekitar 18 bulan. Pada fase ini, anak sudah dapat membuat kalimat sederhana yang terdiri dari 2 kata. Kalimat tersebut kadang-kadang terdiri dari pokok kalimat dan predikat. Yang ketiga, ada fase diferensiasi. Periode terakhir dari masa balita yang berlangsung antara usia 2,5-5 tahun. Keterampilan anak dalam berbicara mulai lancar dan berkembang pesat.
Adapun secara rinci dapat diidentifikasi sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu intelijensi atau proses memperoleh pengetahuan. Yang kedua ada status sosial, yang mana anak yang secara sosial budaya berasal dari kalangan atas dan menengah lebih cepat perkembangan bahasanya daripada anak yang berasal dari kalangan bawah. Yang ketiga ada jumlah anak atau jumlah keluarga. Di sini juga sangat mempengaruhi karena terjadinya komunikasi yang bervariasi dibandingkan dengan yang hanya memiliki anak tunggal dan tidak ada anggota lain selain keluarga inti. Yang keempat ada jenis kelamin. Nah, anak perempuan yaitu melebihi anak laki-laki dalam aspek bahasanya. Karena anak perempuan lebih dahulu mampu berbicara daripada anak laki-laki dan kamus kosakatanya lebih banyak daripada laki-laki. Yang kelima ada kedwibahasaan atau pemakaian dua bahasa. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa lebih dari satu atau lebih bagus dan lebih cepat perkembangan bahasanya daripada yang hanya menggunakan satu bahasa saja. Karena anak terbiasa menggunakan bahasa secara bervariasi. Misalnya di dalam rumah dia menggunakan bahasa Jawa dan di luar rumah dia menggunakan bahasa Indonesia. Adapun fungsi bahasa bagi anak usia dini yaitu sebagai alat untuk berkomunikasi dengan lingkungan, sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak, sebagai alat untuk mengembangkan ekspresi anak, dan yang terakhir sebagai alat untuk menyatakan perasaan dan buah pikiran kepada orang lain. Mungkin hanya segitu saja penjelasan dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.